Pecco Bagnaia telah mengatakan kepada Marc Marquez untuk tidak repot-repot melakukan perang psikologis saat mereka berbagi garasi Ducati tahun depan. Marquez mendapat persetujuan untuk tim resmi Ducati 2025, motor paling didambakan di olahraga ini bersama Bagnaia. Itu adalah keputusan yang memaksa Enea Bastianini, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, dan tim Pramac semuanya keluar dari Ducati. Di sisi lain, itu memberi tim pabrikan Ducati line up dengan total 8 titel MotoGP, yang tentu akan meningkatkan tensi di dalam garasi saat keduanya saling sikut untuk gelar. Bagnaia ditanya oleh TNT Sports apakah dia sudah mulai memikirkan prospek menjadi rekan satu tim Marquez, dan dia menjawab, "Saya akan mulai memikirkannya tahun depan. Kami tahu bakatnya, tetapi dia tidak berbeda dengan Martin yang juga cepat. Penting untuk bekerja dengan baik dengan atmosfer yang sama di dalam garasi. Di trek berbeda, Anda harus bertarung dengan rekan setim Anda." Bagnaia diperingatkan tentang permainan psikologis yang mungkin dilakukan Marquez padanya. Apakah dia sudah mewaspadai hal ini? Sejujurnya, tidak banyak, jawab Bagnaia. "Kekuatan saya adalah sisi mental. Permainan mental tidak ada gunanya bagiku." Michael Laverty dari TNT Sports berkomentar, "Semua orang tahu bahwa Anda tidak bisa membiarkan Marc mengganggu Anda. Dia orang yang ada di garasi. Pecco ingin membangun dominasinya saat Marc tiba. Anda pikir Pecco pendiam, tapi dia juga agresif. Musim ini pertarungan kejuaraan sedang berlangsung saat Bagnaia dan Marquez menggunakan mesin yang berbeda. Bagnaia memimpin kejuaraan MotoGP menjelang kembalinya akhir pekan depan di Silverstone. Dia unggul 10 poin dari Martin yang berada di posisi kedua dan 56 poin dari Marquez yang berada di posisi ketiga setelah memenangkan 3 dari 4 balapan. Dalam 2 putaran terakhir, juara 2 kali MotoGP ini menegaskan bahwa meraih kemenangan tidak pernah sesulit ini. Ini adalah level tertinggi yang pernah kami miliki. Kami 6 atau 7/10 lebih cepat di setiap track. Martin dalam kondisi sangat baik, Marc melakukan pekerjaan dengan baik. Penantang kejuaraan Jorge Martin akan melanjutkan musim dengan mengetahui bahwa dia tidak lagi bertahan bersama Ducati. Pembalap Pramac itu diabaikan untuk tim resmi 2025 demi Marquez sehingga ia menandatangani kontrak dengan Aprilia tahun depan. Hal ini menciptakan kemungkinan bahwa ia bisa mengambil posisi #1 ke pabrikan rival Italia Ducati, Aprilia. Bagnaia ditanya apakah Martin akan kembali dengan lebih bersemangat, dan dia berkata, "Jorge adalah pembalap yang sangat kuat. Titik pengeremannya luar biasa. Tahun depan bersama Aprilia, dia akan tampil bagus karena gaya berkendaranya sangat cocok dengan motor mereka. Dia akan mencoba segalanya untuk mencuri nomor 1 saya." Namun orang yang mengendalikan kejuaraan saat ini adalah juara bertahan Bagnaia. Pecco adalah pembunuh diam-diam, Sylvain Guintoli dari TNT Sports menganalisis. Dia tenang, dingin, dan terkendali. Di Jerez bertarung dengan Marquez, dia tidak takut kontak. Kontes tahun depan akan sangat bagus. Kita lihat saja bagaimana reaksi Pecco saat Marquez mengalahkannya, begitu pula sebaliknya. Misano akhir pekan ini dihiasi warna merah dengan adanya World Ducati Week, di mana para pembalap dari merek Borgo Panigale terlepas dari kompetisi mereka, mengendarai motor Italia tersebut dan bahkan berkompetisi satu sama lain. Undangan baru untuk acara tahun ini datang dari Marc Marquez yang ikut serta dalam Lenovo Race of Champions dengan mengendarai Panigale V4S 2025 yang baru.
Namanya tidak hanya menjadi berita karena bergabung dengan Ducati, tetapi juga karena pertemuannya dengan pembalap Superbike Nicole Bulega, yang berakhir dengan pembalap Italia tersebut terjatuh setelah aksi di batas limit oleh pembalap Cervera. Di lap terakhir, Bulega berada di posisi ketiga, hanya beberapa detik dari podium. Dan setelah insiden dengan Marquez, pembalap Cervera melewati sisi dalam pembalap Italia itu di batas limit. Dan insiden itu berakhir dengan pembalap Superbike itu jatuh dan pembalap Gresini meraih podium bersama Bagnaia dan Iannone. Setelah aksi ini, media pun bereaksi, sampai-sampai menerbitkan beberapa pernyataan yang diduga tidak pernah diucapkan oleh Bulega. Seperti pembalap World SBK itu mengatakan bahwa kecelakaan di tikungan terakhir adalah murni kesalahannya. Pembalap Italia itu sendiri membantah pernyataan tersebut dalam sebuah postingan di media sosialnya. Bulega membantah membuat pernyataan apapun tentang insiden tersebut. Pembalap Aruba Racing itu memposting gambar di media sosialnya, pertama-tama menginformasikan kondisinya, mengonfirmasi bahwa tidak ada yang serius dengan bahunya. Halo semuanya, mengingat banyaknya pesan yang Anda kirimkan kepada saya. Dengan senang hati saya memberitahu Anda bahwa setelah beberapa kali revisi saya tidak menemukan kerusakan serius pada bahu saya. Hanya memar pada sendi acromion clavier, yang karenanya saya harus menjalani terapi dan rehabilitasi. Dalam publikasi yang sama, pembalap Italia itu membantah pernyataannya tentang apa yang terjadi dengan Marc Marquez di World Ducati Week dan menegaskan bahwa Bulega tidak mengomentari hal itu. Namun saya ingin menjelaskan bahwa saya tidak membuat pernyataan apapun tentang apa yang terjadi, jadi apapun yang Anda baca secara online tidak dapat dikaitkan dengan saya. Terima kasih atas cintanya, sekarang ke Portimao dan Forza Ducati. Gigi D'Aligna dan manajemen Ducati sudah diperingatkan soal sulitnya menjaga keharmonisan dalam tim pabrikan MotoGP dengan kehadiran Marc Marquez musim depan. Marquez dipilih sebagai rekan setim pabrikan tahun 2025 untuk Pecco Bagnaia memberi Ducati duo yang sangat berbakat dan terhormat dengan 8 gelar MotoGP di antara mereka. Tapi hal ini juga menimbulkan pertanyaan baru tentang bagaimana Ducati menangani dua pebalap yang terbiasa memenangkan kejuaraan yang mungkin menjadi rival utama satu sama lain. Ini akan sulit bagi manajemen Ducati, kata Sylvain Guintoli kepada TNT Sports. Mereka harus mengelola situasi ini. Di tim papan atas, Anda menginginkan pembalap papan atas dan pembalap yang tidak akan membuat masalah. Biasanya itulah yang dilakukan tim karena berhasil. Ketika Anda mendapatkan dua karakter yang kuat di dalam dan di luar trek, itu akan menjadi penuh semangat. Akan ada kembang api, akan menarik untuk memahami dinamikanya. Ducati melakukan pengorbanan besar untuk memasukkan Marquez ke tim pabrikan. Pilihan awal untuk kursi pabrikan Ducati tahun 2025 tampaknya adalah Jorge Martin, sampai Marquez secara belak-belakan bersikeras bahwa pindah ke Pramac bukanlah suatu pilihan meski akan memberinya motor pabrikan.
Hal ini membuat Ducati panik dan mengubah pendiriannya dengan merekrut Marquez, memicu eksodus pembalap dan tim dari Ducati. Martin Pramac dan Marco Bezzecchi VR46 akan menjadi rekan satu tim di Aprilia tahun depan. Enea Bastianini pindah ke Tech 3 KTM dan tim Pramac membelot ke Yamaha. Tapi Ducati akan memiliki Marquez, pilihan nomor satu mereka. Neil Hodgson dari TNT Sports mengatakan tentang pemilihan Marquez ada argumen yang mendukung dan menentang. Mereka telah menginvestasikan banyak uang ke Martin sehingga Anda berasumsi dia akan mendapatkan kursi pabrikan. Tetapi kenyataannya adalah ini adalah situasi unik dengan juara 8 kali, fenomenanya adalah Marquez. Mark tidak pernah dikalahkan oleh rekan setimnya dan dia memiliki beberapa rekan tim yang bagus, Pedrosa Lorenzo. Dia menghancurkan semua orang. Dia sangat percaya diri dan benar-benar tidak peduli siapa rekan satu timnya nanti. Dia hanya menginginkan mesin yang setara. Ini akan menjadi pertunjukan kembang api, akan sangat menyenangkan untuk ditonton. Masalah yang mungkin akan muncul adalah jika Bagnaia dan Marquez bersaing memperebutkan gelar juara 2025, Ducati harus memutuskan bagaimana mengatur prioritas mereka. Saya tidak percaya seseorang akan mempunyai jalannya sendiri, kata Guintoli. Ini akan naik turun, akan ada kemunduran, mereka akan mengambil risiko untuk mengalahkan satu sama lain. Hodgson menambahkan mereka bisa saling mengalahkan dalam kejuaraan dan orang lain bisa mengambil alih. Kami telah melihatnya sebelumnya. Musim ini dilanjutkan akhir pekan depan di Silverstone untuk MotoGP Inggris. Bagnaia berada di puncak klasemen, unggul 10 poin dari Martin dan unggul 56 poin dari Marquez. Ini mungkin merupakan World Ducati Week yang paling banyak dibicarakan sepanjang sejarah karena kontroversi antara Marc Marquez dan Nicolo Bulega di balapan Misano. Pada akhirnya, ini tetaplah sebuah balapan dan semua pembalap ingin menang, terlepas dari fakta bahwa itu terjadi dalam konteks festival Ducati. Hal ini jelas mencerminkan bahwa ini bukanlah sebuah hiburan baginya atau bagi Marc Marquez. Dalam balapan ada salip-menyalip, senggolan, dan insiden, dan sebagai pesaing yang terlahir sebagai pesaing seperti Bagnaia, Marc juga ingin berada di posisi tertinggi. Memang benar bahwa tidak ada gambaran yang benar-benar jelas tentang apakah ada sentuhan atau tidak. Meskipun ada beberapa pendapat berbeda tentang apakah Marc menyentuh Bulega yang terlalu agresif, atau jika sebaliknya, Marc memiliki ruang dan mungkin pembalap superbaik itu ketika mencoba untuk mendekat, melihat bahwa ia tidak memiliki ruang dan terjatuh. Dalam konferensi pers setelah balapan, Marquez menjawab, "Saya ingin bertanya kepadanya apakah ada kontak atau tidak, karena saya tidak merasakannya, saya hanya mendengar suara motor di tanah." Marquez berkomentar bahwa dia tidak tahu apakah Nicolo mengerem lebih agresif dari biasanya untuk menutup garis, tetapi bagaimanapun juga balapan adalah balapan. Di awal balapan juga terjadi kontak antara Bezzecchi dan Di Gia.
Sebagai kesimpulan, ia mengatakan bahwa pembalap ke-11 memiliki balapan yang bagus dan ia berharap ia akan baik-baik saja. Dan ia bahkan akan memberinya helm yang ia gunakan dalam balapan. Marc Marquez, seperti sebagian besar pembalap lainnya, tidak memahami nama-nama di lintasan dan jelas bahwa jika itu adalah Pecco Bagnaia yang berada di depan. Dia juga akan mencoba menyalipnya karena ini adalah balapan yang nyata dan adrenalinnya tinggi. Apakah saya akan mencoba hal yang sama dengan Bagnaia? Tentu saja itu adalah manuver yang wajar dan tidak ada yang gila. Setelah masalah ini selesai, pembalap Gresini ini juga berbicara tentang Bagnaia dan Ducati, serta kembalinya musim MotoGP akhir pekan depan di Silverstone, di mana Pecco unggul 10 poin dari Martin dan 56 poin di depannya. Ia sangat jelas mengenai siapa yang menjadi acuannya saat ini. Saya tidak memiliki masalah untuk mengakui bahwa Pecco adalah tolok ukur di MotoGP dan Ducati. Dan dia adalah pembalap hebat yang akan saya coba pelajari untuk bisa sedekat mungkin dengan performanya. Marc Marquez merupakan salah satu bintang yang hadir di World Ducati Week. Sebagai pembalap Ducati, Marc Marquez berkesempatan untuk merasakan pengalaman pertamanya di World Ducati Week. Dia melakukannya dengan warna Gresini sebelum melakukan lompatan ke tim resmi musim depan. Juara dunia 8 kali ini adalah salah satu protagonis utama akhir pekan di sirkuit dunia Misano, Marco Simoncelli. Sang pembalap berbicara kepada GP1 sebelum balapan di lintasan Italia. Sang rider terkejut dengan atmosfer Ducati meskipun ia mengakui bahwa ia telah diperingatkan. Tardosi sudah memberitahu saya, begitu juga Domenicali, begitu juga Gigi. Mereka mengatakan kepada saya bahwa hanya di sini, di WDW, Anda bisa merasakan apa itu Ducati dan apa artinya menjadi seorang Ducatista, ujar sang rider. Berterima kasih atas sambutan para penggemar. Ia juga mengatakan bahwa WDW ini datang di saat yang tepat. Tahun ini saya telah menemukan diri saya lagi dan tim Gresini telah banyak membantu saya untuk menemukan diri saya sendiri dan mendapatkan kepercayaan diri sedikit demi sedikit.